Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya dan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada nggak yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Kak. Iya Kak, silahkan. Oke, baik teman-teman, untuk memulai konseling kelompok pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Alila yang telah memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada nggak yang pernah ngikutin konseling kelompok? Udah. Karena udah pernah berarti tahu dong apa itu konseling kelompok. Tahu. Ya. Sedikit Kak. Apa ada yang mau menjelaskan apa itu konseling kelompok? Saya Kak. Ya, boleh Kak Dinda, silahkan. Yang saya tahu nih ya Kak, konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling yang digunakan untuk bertujuan menyelesaikan masalah yang ada dalam pribadi individu. Iya benar. Ada yang lain? Saya Kak. Silakan kalian Kak. Terus itu Kak, dia tuh kayak dinamika kelompok gitu Kak, nyelesain masalahnya. Kayak nanti tuh kita, misalnya saya punya masalah, terus dari teman-teman ini ngasih solusinya dari pandangan masing-masing gitu Kak. Iya benar. Ada yang lain? Pas, iya. Jadi benar ya dari kata Kak Dinda dan Kak Nata bahwa konseling kelompok adalah bantuan dari sebenarnya dari konselor atau pimpinan kelompok. Saya sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok untuk menyelesaikan masalah dari anggota kelompok tersebut. Jadi nanti kita sama berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh kelompok. Jadi nah, setelah kita tahu nih tadi apa itu konseling kelompok, ada yang tahu nggak apa tujuan diadakannya konseling kelompok? Silakan Kak Tika. Kalau tujuannya itu karena tadi pengertiannya untuk mengentaskan masalah, untuk menyelesaikan masalah, pastinya tujuannya juga untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibahas dalam konseling kelompok tersebut. Iya benar. Ada yang lain? Silakan Kak Mariani. Selain untuk menyelesaikan masalah, kita juga bisa mendukung teman kita yang punya masalah jadi dia nggak merasa rendah diri gitu Kak. Iya betul. Ada yang lain? Saya Kak, menurut saya Kak, tujuan lainnya itu supaya kita tuh lebih simpati gitu Kak sama kawan-kawan gitu, kayak lebih memahami, oh rupanya kawanku punya masalah ini gitu, biar bisa punya bonding yang lebih kuat lah karena kita tahu masalah kawan kita gitu Kak. Iya, jadi semuanya benar ya. Jadi tujuan diadakannya konseling kelompok adalah untuk memberikan dukungan emosional terhadap sesama anggota kelompok yang menghadapi masalah. Jadi mereka itu nggak ngerasa sendiri nantinya. Kita juga membantu dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan ini juga dapat membantu kita untuk meningkatkan keterampilan sosial kita. Jadi saling mendukung emosionalnya, jadi dapat gitu. Nah, jadi setelah tadi saya menyampaikan tujuan konseling kelompok, konseling kelompok ini perlu diadakan karena ini dapat memberikan anggota kelompok, kita sesama anggota kelompok untuk merasa lebih didukung. Jadi dia nggak merasa sendiri karena masalah mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi masalah mereka. Nah, jadi cara pelaksanaan konseling kelompok ini itu kan mungkin kalian tadi kan sudah tahu lah ya kan, karena udah pernah melaksanakannya. Jadi yang kita akan berdiskusi tentang masalah yang terjadi untuk mencari solusinya bersama-sama. Nah, di konseling kelompok ini ada ajas-ajasnya. Nah, itu ada beberapa ajas. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Ajas kerahasiaan itu artinya di sini kita saling menjaga rahasia antara kita. Apa yang kita bahas di sini kita tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Jadi kita jaga kerahasiaannya. Nah, selanjutnya ajas kekinian. Ajas kekinian itu
Jadi apa yang kita bahas ini itu terupdate, jadi ternews baru, masalah yang baru terjadi, jadi pokoknya kekinian lah, terhot lah pokoknya. Nah, lalu ada namanya ajas kesukarelaan. Ajas kesukarelaan itu artinya kalian di sini itu tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk datang. Di sini semuanya datang karena sukarela kan? Sukarela Kak. Nah, selanjutnya ada namanya ajas keterbukaan. Ajas keterbukaan maksudnya itu di sini kalian nggak boleh menutup-nutupi apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi kalian harus ungkapin aja apa yang kalian ingin sampaikan. Nah, selanjutnya ada ajas kenormatifan. Ini ajas yang terakhir nih. Jadi kenormatifan itu maksudnya kita itu harus menghormati norma-norma yang ada. Jadi kita misalnya nggak boleh menyela teman kita yang sedang berbicara. Jadi kita harus mendengarkan dulu tanggapan dia. Setelah itu jika ingin menanggapi baru kita boleh menanggapi. Baik, sampai sini apakah semuanya sudah mengerti? Sudah Kak. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? No. Pas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai sesi konseling ini, apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan dan memulai konseling kelompok ini? Sudah. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin buang air atau ingin makan minum, silahkan dulu sebelum kita memulai supaya tidak terganggu ya. Saya Kak, orang dia. Iya, silakan. Kak, saya Mamiau. Nah, jadi semuanya tadi udah siap kan untuk memulai konseling kelompok ini? Siap. Nah, jadi kita kembali ke ajas yang tadi, yaitu ajas kerahasiaan. Nah, karena ada ajas kerahasiaan, jadi kita alangkah baiknya mengucapkan janji terlebih dahulu. Janji ini nantinya sebagai pegangan kita untuk tidak menceritakan dan menjaga rahasia kita, apa yang kita bicarakan di sini. Nah, jadi setelah kalian semua mengucapkan apa yang saya ucapkan. Nah, setelah kata saya, kalian ucapkan nama kalian masing-masing ya. Oke Kak. Saya Laila Nursida Khairia. Saya Natasha Putri. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, jadi pada konseling kelompok pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah homework assessment. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih apa itu homework assessment? Enggak Kak. Homework assessment itu adalah teknik dalam menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang diberikan baik itu dari sekolah ataupun dari kampus yang kita kerjakan. Nah, jadi sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih masalah atau yang sering dihadapi dalam mengerjakan tugas-tugas atau kayak masalah-masalah dalam menghadapi tugas-tugas, misalnya kesulitan dalam membagi waktu atau semacamnya. Ada yang ya, silakan Kak Mariani terlebih dahulu. Mungkin kalau menurut saya itu kebiasaan kita untuk menunda-nunda waktu sebenarnya yang paling sering menjadi masalah dalam mengerjakan tugas. Terus masalah yang lainnya mungkin karena media yang kita butuhkan itu kurang mungkin. Oke, baik, terima kasih. Siapa lagi? Kak Nata, silakan. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya, kalau hambatan saya itu sebenarnya karena saya tuh kadang mikir tugasnya itu susah banget Kak. Jadi karena tugasnya susah, saya kayak jadi males gitu loh Kak. Udahlah nanti aja gitu, kayak nggak mau susah tugasnya, nanti aja pas di akhir answernya itu otak nanti gitu Kak. Oh begitu, baik. Selanjutnya ada yang lain? Linda, silakan. Mungkin kesulitan saya dalam mengerjakan tugas karena tugasnya itu menumpuk Kak.
udah datang satu, nanti belum selesai satu datang lagi, jadi tambah males, ini aja belum selesai mau ngerjain yang lain lagi, Jadi stres gitu. jadi itu tambah Iya, stres. Oke. Yang lain ada yang ingin menyampaikan? Oke, baik, sudah cukup ya. Jadi dari beberapa masalah tadi, kan saya ingin memberi waktu kepada kalian untuk mencari atau memikirkan apa sih tips yang kalian. Jadi sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, adalah alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, walaupun kita sudah saling kenal. Untuk lebih akrab lagi kita melakukan perkenalan. Nah, perkenalannya itu namanya My Name Is. Nah, jadi ya kan. Iya. Jadi itu nanti kalian bilang bergantian ya dari sini keliling. Nah, itu bilangnya My name is, kalian sebutin nama kalian. Misalnya gini. My name is Laila gitu ya. Oh, buat Pakai gaya. gaya. Iya, buat gaya kalian masing-masing. Oke. Oke, dimulai dari saya ya. My name is Laila. Laila. My name is Nata. Nata. My name is Dinda. Dinda. My name is Ayumi. My name is Mariani. Mariani. My name is Vika. Vika. My name is Ayla. Kasih. Jadi selesai sudah waktu yang saya berikan kepada teman-teman semuanya. Siapa nih yang mau duluan untuk memberikan tips dan triknya? Aku. Oke, dari sini ya, dari sini. Silakan. Jadi tadi kan kalau saya bilang kan tugas saya itu susah kan Kak, jadinya males ngerjain. Jadi solusi yang mungkin bisa saya terapin itu kayak saya itu ngerjainnya tuh di awal waktu gitu Kak, kayak nyicil gitu. Misalnya hari ini mungkin saya selesaikan, misalnya kalau ada 5 soal, hari ini 2 soal dulu lah karena susah. Jadi mikirnya tuh biar gak kelamaan mikir gitu Kak. Jadi kan males kalau lama mikir. Jadi kayak hari ini kerjain dulu satu, besok lagi gitu Kak. Jadi cicil. Ya, baik. Bagus ya tipsnya. Selanjutnya, Saya tadi. silakan Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Jadi tadi kan permasalahan saya karena tugasnya numpuk kan Kak, udah ada tugas ini satu numpuk lagi datang lagi. Jadi kan kita kan juga nggak bisa nyalain guru atau dosen kalau ngasih tugas itu banyak kan, nggak mungkin Pak udahlah Pak banyak kan tugas saya, nggak mungkin. Jadi kita bener kata Kak Nata tadi, kayak nyicil dulu tugas yang mana yang bener-bener mau dikumpul, yang deket deadline-nya itu dulu yang kita kerjain. Jadi gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya, Saya Kak Mariani. Oke. Solusi dari saya mungkin agak mirip-mirip dengan kakak berdua tadi ya. Menyusun skala prioritas. Jadi tugas mana yang paling awal dikumpul, yang paling mungkin gurunya atau dosennya juga paling clear, itu dulu yang dikerjakan gitu kan. Terus juga karena kebiasaan menunda-nunda itu karena mungkin tempat belajar kita terlalu nyaman, kayak misalnya kita belajar di tempat tidur gitu kan Kak, jadinya tugasnya belakangan lah, tidur aja dulu gitu, atau main HP aja dulu gitu Kak. Jadi kita itu belajarnya ada baiknya itu di meja belajar aja, atau pokoknya jangan di tempat tidur lah pokoknya. Selanjutnya Kak Vika. Oke, jadi tips dari kakak ini semua itu udah bener banget ya menurut saya. Tapi saya ingin nambahin nih sedikit. Jadi pastinya untuk menyingkirkan distrik atau gangguan-gangguan kayak misalnya gadget gitu. Jadi kalau misalnya kita nih belajar terus gadgetnya di sini, terus ada notifikasi nih, pasti kita buru-buru lihat apa gitu. Jadi sebisa mungkin kalau tips dari saya, jauhkanlah HP kalau lagi belajar gitu, biar fokus dulu ke belajarnya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Kak Ayla. Tadi mungkin dari kata Kak Nata ya, karena tugasnya sulit, mungkin itu kita bisa ikuti dari instruksi ya dari dosen gitu. Kita kan ada PS, kita lihat dari situ. Nah, selain itu kita bisa tanya nih kawan-kawan supaya kalau paham juga kita kating, dan kalau memungkinkan bisa kita bisa nanya dosennya langsung nih. Oke,
Oke, terakhir Kak Ayumi silakan. Menurut saya, solusi dari saya itu kayak tugasnya tidak terlalu menumpuk, yaitu kita membuat jadwal untuk mengerjakan tugas. Oke, itu aja Kak Ayumi. Baik, betul ya, semua bagus-bagus tadi tips dari kakak semuanya. Nah, beberapa tips lainnya itu ada menjauhkan pikiran kita dari hal-hal negatif atau pikiran-pikiran untuk menunda-nunda atau memikirkan udahlah nanti aja lah itu dikerjakan. Itu kita harus menjauhkan pikiran kita dari hal-hal seperti itu dengan melakukan meditasi ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatur waktu dengan membuat schedule atau membuat jadwal di jam-jam berapa sih, jam-jam tertentu untuk kita mengerjakan tugas-tugas. Nah, setelah tadi kita melakukan atau berbincang tentang tips dan trik dalam mengerjakan tugas-tugas, kira-kira apa sih kesan atau pesan yang dapat teman-teman berikan? Hai Kak. Oke, kesannya hari ini saya sangat terkesan ya Kak. Kesannya terutama untuk kita nih semuanya, jangan suka menunda tugas, jangan bilang tugas itu sulit padahal belum dipahami dulu. Terus satu lagi, kalau ada tugas itu dikerjain, jangan nunggu numpuk baru. Ya, Oke, baik, bagus, terima kasih ya Kak Ayla. Nah, selanjutnya yang lain ada silakan Kak Dinda. Saya Kak, kesan yang saya dapat dalam membimbing kelompok ini kan jadinya saya bisa dapat banyak solusi gitu kan. Kalau misalnya gimana sih tugas-tugas untuk ngapain tugas-tugas di rumah itu gimana, jadi kedepannya bisa saya buat nih solusi-solusinya gitu Kak. Ya, kalau pesan saya nggak bisa Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya, iya silakan Kak Nata. Kalau terima kasih Kak. Jadi kalau saya mungkin sebenarnya walaupun tadi banyak solusi gitu kan Kak, karena mungkin juga belum saya lakuin gitu Kak, karena mungkin kemalasan yang telah mendarah daging. Cuman dengan kita melakukan ini tuh kayak kita membuka pikiran saya gitu loh Kak, kayak kayak gini gitu. Kalau terlalu lama menunda tugas jadinya tuh jadi gak produktif, terlalu lama menunda waktu. Dan pesan saya mungkin sabar gak lupa saya Kak, pesan saya itu kita bisa BKP lagi Kak gitu, supaya lebih sering-sering mungkin bahas kayak mana nih caranya minta bantu orang lain, kita nggak ngerjain. Oke, baik, terima kasih Kak Nata. Lalu kalau ini Ada yang lain? Sudah cukup? padakan. Oke, baik. Jadi setelah terima kasih terhadap pesan-pesan dan tips-tips dari teman-teman sekalian. Nah, kira-kira kapan ya enaknya kita melakukan konseling kelompok lagi? Minggu depan. Oke, baik, minggu depan ya kita atur jadwalnya ya, hari Kamis. Oke, di jam yang sama ya. Enggak Kak, minggu depan jam yang sama saya tinggi Kak, sore. Oke, baik, sore Jam ya. berapa Kak Nata? Jam setelah asar mungkin Kak. Oke. Nah, Saya full Kak dari pagi. jadi mau apa tuh Kak? Ngapain tuh Kak? Oh, mungkin kita Biasa bisa lah lah ya. diskusi lagi nggak kapan Iya, ada Oke, waktu nanti kita ada. diskusi Nanti kembali ya ngobrol aja, kapan Kak. waktunya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah aktif dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini, dan karena ingin berakhirnya acara kita atau konseling kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa. Adakah yang ingin memimpin doa? Saya Kak, Oke, baik, silakan Kak Mariani. untuk menutup kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Teman-teman semuanya nanti boleh ya selanjutnya untuk mengisi BMB 3 yang saya kirimkan di WhatsApp grup ya Oke teman-teman. Kak. Jadi boleh diisi dan dikirimkan. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Sayonara ya. Oke. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara,
Sampai berjumpa.